Berikut ini adalah fatwa Syaikh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti, yaitu ulama nasab yang berasal dari Madinah Al-Munawwaroh, terkait mereka yang suka membangga-banggakan nasab dan mereka yang menggugat serta membatalkan nasab orang lain. Sepertinya fatwa ini juga bisa diberlakukan kepada Bahar Smith dan kelompoknya, yang suka membangga-banggakan nasabnya, dan juga kepada Kiai Haji Imaduddin CS yang telah secara sembrono membatalkan nasab sebuah klan, yang memang nasabnya sudah mapan dan diakui sebagai zuriyah Nabi selama ratusan tahun. Silahkan disimak fatwa Syaikh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti berikut ini, yang kami kutip dari situs Al-Amir Info, yang menjadi salah satu situs rujukan Kiai Haji Imaduddin dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Fatwa Syaikh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti tentang membangga-banggakan dalam keturunan, dan menggugat membatalkan nasab. Pertanyaan, salah satu perbuatan orang-orang jahiliyah yang masih dilestarikan oleh sebagian orang hingga saat ini adalah, membangga-banggakan keturunan mereka dan membatalkan nasab orang lain. Apakah orang yang masih mengikuti cara seperti itu harus disalahkan atas tindakannya? Jawab, berbangga-banggaan terhadap keturunan dan nasab merupakan peninggalan zaman jahiliyah. Karena Allah berfirman dalam kitabnya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu." Al-Hujurat ayat 13. Semua manusia adalah berasal Adam dan Hawa, dan ini menandakan bahwa asal-usul mereka satu. Jika asal-usul mereka satu, lalu apa yang membuat anak si Fulan lebih baik daripada anak si Fulan? Apa yang menjadikan anak si Fulan lebih cerdas, terhormat, dan mulia dibandingkan dengan anak si Fulan? Hingga pada zaman jahiliyah, mereka biasa membunuh 100 orang sekaligus. Semua itu adalah ulah setan yang diperkenalkannya kepada anak-anak Adam yang durhaka. Oleh karena itu sebagian ulama, semoga Allah merahmati mereka, mengatakan, barang siapa yang sombong dengan asal-usulnya, maka ia mirip dengan setan. Karena Allah bercerita tentang setan. Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Al-A'raf ayat 12. Pembedaan dan sikap merendahkan terhadap manusia lain ini, adalah perbuatan orang-orang jahiliyah, dan seseorang harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hendaknya ia mengetahui, bahwa jika ia naik ke langit sebab nasabnya, padahal ia rendah di mata Allah, maka nasabnya itu tidak ada gunanya di hadapan Allah. Dan jika ia bertakwa kepada Tuhannya dan takut kepada Tuhannya, niscaya Allah akan menaikkan derajatnya dan mensucikan kedudukan dan urusannya, meskipun ia rendah di mata manusia. Intinya adalah apa yang ada antara Anda dan Allah Azza wa Jalla. Dalam sejarah Islam, ada para imam terkemuka yang menulis kumpulan buku tentang ilmu dan amal, para imam yang memimpin umat, dan menulis halaman-halaman yang cemerlang dan bercahaya dalam kumpulan-kumpulan kemuliaan, tidak ada satupun dari mereka yang pernah menyombongkan nasab atau keturunannya. Orang yang berakal dan bijaksana mengetahui, bahwa dirinya tidak ada bobotnya di sisi Allah, kecuali melaluinya ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah Allah Azza wa Jalla adalah, tidak ada seorang hamba pun yang memiliki rasa takut kepada Allah yang terpendam di dalam hatinya, melainkan Allah akan melimpahkan kepadanya cinta dan kehormatan di antara manusia. Mereka dijadikan sebagai bukti rasa takut seseorang kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah, terhadap penerimaan yang diberikan kepadanya. Jika rasa takutnya sempurna, maka sempurna pula penerimaannya dari Tuhan dalam makhluknya. Dan jika rasa takutnya besar, maka tinggi derajatnya, dan statusnya diagungkan. Ini adalah Atho bin Abi Rabbah, seorang budak Arab yang dimerdekakan. Dia adalah orang yang lumpuh, meskipun demikian, Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin dan Khalifah umat Islam pada masanya, mendatanginya saat dia berada di Masjidil Haram, dan bertanya kepadanya serta berkata kepadanya, "Wahai Atho, mintalah padaku apa yang kamu butuhkan." Dia menjawab, "Aku malu meminta kepada siapapun di rumah Allah Azza wa Jalla." Ketika Sulaiman sudah meninggalkan masjid, dia berkata, "Wahai Atho, kita telah keluar dari masjid, jadi mintalah padaku apa yang kamu perlukan." Atho berkata kepadanya,
Aku harap Allah akan mengampuni dosaku." Sulaiman berkata, "Oh Ato, itu bukan urusanku, tapi aku menyuruhmu untuk meminta kepadaku apa yang kamu perlukan dari urusan dunia." Beliau berkata kepadanya, "Aku tidak meminta dunia kepada yang memilikinya, haruskah aku memintanya kepada yang tidak memilikinya?" Setelah menarik anak-anaknya, Sulaiman berkata, "Wahai anakku, carilah ilmu, karena baru saja aku telah dipermalukan oleh hamba itu dengan ilmunya." Dia berkata, "Kami telah dipermalukannya, dan di mata manusia dia lebih terhormat." Seseorang tidak akan mendapat manfaat dari keturunan dan nasabnya, apabila urusannya tidak didasari rasa takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa memandang orang lain dengan hati yang penuh hinaan, meskipun secara lahiriah dia memperlakukannya dengan baik, maka Allah tidak akan mensucikan dirinya, tidak memberinya keberkahan, dan tidak pula memberkahinya atas apa yang telah dia berikan kepada manusia. Barang siapa mendampingi manusia dengan hati yang salim dan akhlak yang suci, meskipun dia termasuk orang yang paling rendah statusnya, maka Allah akan memberinya cinta dan penghargaan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Oleh karena itu, kamu mendapati sebagian orang yang tidak mengetahui kampung halamannya, tidak mengetahui sukunya, tidak mengetahui kelompoknya, dan tidak mengetahui garis keturunannya, namun begitu mereka bertemu dengan saudara, sahabat, kolega, dan orang-orangnya, melainkan kamu menemukan cinta, penghargaan, keakraban dengannya, dan kepuasan dengannya, sesuatu yang tidak dimilikinya, melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kamu mendapati orang lain yang merasa lebih unggul dari manusia dan merendahkan manusia lainnya, padahal dia diketahui kampung halamannya dan termasyhur kedudukannya. Meskipun demikian, kami memohon keselamatan dan keterjagaan kepada Allah, jiwa menjadi bosan dengannya dan hati membencinya, dan tidak ada seorang pun yang merasa nyaman duduk bersamanya. Dan bahkan jika mereka memujinya secara lahiriah, mereka tidak merasa nyaman dengannya di dalam hati. Orang yang berakal harus tahu, bahwa dia tidak akan menyembunyikan rahasianya kecuali Allah mengungkapkannya. Barang siapa menyembunyikan rasa merendahkannya terhadap manusia, maka Allah akan melemparkan rasa merendahkan padanya di hati manusia, sebagaimana dia merendahkan manusia saat dia tidak ada. Bahkan jika orang memujinya secara lahiriah, mereka akan merendahkannya dalam segala keadaan. Biarkan orang itu mencobanya, dan dia akan menemukannya. Karena Allah itu adil, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, dan dia memberi balasan kepada manusia sesuai dengan isi hatinya. Barang siapa menyembunyikan rahasia kebaikan yang tersembunyi, maka Allah akan menyucikan sifat terbukanya. Dan barang siapa menyembunyikan rahasia keburukan yang tersembunyi, maka Allah akan mengujinya dalam sifat terbukanya. Keturunan sama sekali tidak bermanfaat bagi seseorang di sisi Allah, kecuali orang yang dianugerahkan nasab yang mulia oleh Allah, misalnya berasal dari keluarga yang terkenal saleh dan terkenal ilmunya, atau dari keluarga yang terkenal kepemimpinan dan wibawanya. Reputasi yang baik ini dipertahankan oleh para leluhurnya yang terhormat, dari keluarga yang mulia, terhormat, dan makmur. Jadi dia menjaga kemuliaan ini dan mengikuti jalan para leluhur yang baik-baik, sehingga dia memuliakan orang-orang, menghormati mereka, dan menghargai mereka. Jadi dia menjadikan keturunan yang baik dan mulia ini sebagai sarana untuk membesarkan anak-anaknya. Karena mereka memiliki cinta dan penghargaan yang besar di antara orang-orang. Dan karena nenek moyang mereka membangun kemuliaan, maka janganlah mereka merusaknya. Dari makna inilah, bisa diambil apa yang membantu seseorang untuk bersikap rendah hati, dan menjunjung tinggi akhlak yang mulia dan adat istiadat yang baik. Ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Ini buatan sendiri oleh tulang-tulangku, buatan sendiri ketika dia membangun kejayaannya sendiri dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, dan tulang-tulangku ada logamnya yang bagus, dan kalau akarnya bagus, maka rantingnya bagus, karena akar yang bagus punya cabang murni. Ketika Allah Azza wa Jalla melimpahkan keberkahan kepada sebuah rumah, suku, golongan, keluarga, dalam kepemimpinan atau ilmu pengetahuan dalam urusan agama atau dunia, maka dia melimpahkan keberkahan di dalamnya. Mereka terkenal karena kebaikannya, dan terkenal karena keistiqamahannya dalam urusan agama atau keistiqamahannya dalam urusan dunia. Jika keluarga-keluarga ini menjaga kemuliaan-kemuliaan ini, maka Allah akan memelihara kebaikan di dalam diri mereka. Dan dia akan memelihara kecintaan dan kemuliaan mereka, memberkati mereka,
dan menganugerahkan kepada mereka hasil baik yang tidak pernah mereka pikirkan. Prinsip yang baik itu perlu dijaga, dan maksud perkataan kami ini bukan berarti seseorang harus kehilangan nasabnya atau kehilangan keturunannya, karena ini merupakan nikmat Allah yang dilimpahkan kepadanya. Namun hendaknya ia tidak sombong pada orang lain. Orang yang sombong pada orang lain berdasarkan nasabnya, berarti dia telah merendahkan orang lain manusia. Oleh karena itu, dalam kisah Umar radhiyallahu anhu, bersama putra Amr bin Al-Kesh, yang saat itu dia berada di Mesir, dan ayahnya adalah gubernur Mesir. Para ulama menyebutkan dalam kitab Sirah, bahwa dia mengadakan perlombaan antar manusia, dan putra Amr ibnu Al-Kesh ada di antara mereka. Kemudian seorang Kipti mendahului putra Amr ibnu Al-Kesh, lalu putra Amr mengambil cambuk dan mulai memukulinya dan berkata kepadanya, "Pukul dia, karena aku adalah putra para bangsawan." Sampai dia menyakitinya dan mencelakainya, maka dia menyusulnya. Orang Kipti tadi mendatangi Umar di sebuah festival, dan mengadu kepadanya, maka Umar bertanya kepada orang-orang, dan mendapati dia jujur dalam apa yang dia katakan. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Amr bin Al-Kesh dan berkata kepadanya, "Pada festival berikutnya, datanglah kepadaku, kamu dan anakmu, si Fulan." Maka Amr datang bersama putranya, dan kemudian ketika dia memasukinya, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada orang Kipti itu, "Apakah ini orangnya? Maksudku Ibnu Amr." Dia menjawab, "Ya." Dia berkata, "Tanpa durra." Maka dia berdiri dan memukulnya dan memerintahkannya untuk memukulnya, sebagaimana putra Amr telah memukulnya. Dan ketika dia memukulnya dan selesai memukulnya, Umar berkata, "Arahkan ke kepala Amr yang botak." Orang Kipti itu berkata, "Adapun saya memukul orang yang memukul saya." Dan apa yang dimaksud Umar ketika dia berkata, "Arahkan ke kepala botaknya," adalah untuk menghukum para gubernurnya, jika mereka menyinggung orang dan merugikan mereka. Orang Kipti itu menolak, seolah-olah dia berkata, "Masalah ini bukan urusan saya, itu adalah urusan Anda. Dan bersikaplah sopan kepada orang yang Anda tunjuk." Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Amr, "Kapan kamu menjadikan orang budak, padahal ibu mereka melahirkan mereka merdeka?" Manusia mempunyai hak, dan tidak seorang pun boleh mengira, bahwa jika ia bertemu dengan seseorang, seolah-olah ia adalah miliknya. Dan ia memandang rendah karena warna kulitnya, atau memandang rendah karena kemiskinannya, atau memandang rendah karena kedudukannya. Jangan pernah. Atau jika dia menjadi salah satu anak si Fulan, maka masyarakat menjadi lebih rendah darinya. Jangan, hal ini harus diingat oleh umat Islam. Oleh karena itu, hak-hak masyarakat menjadi hilang dan ketidakadilan mereka semakin besar, ketika mereka melihat dengan pandangan seperti ini. Anda menemukan bahwa orang yang tertindas telah dirampas haknya dan tidak dapat memperoleh haknya. Karena si Fulan yang menganiayanya adalah si Fulan, maka bagian dalam bumi lebih baik daripada bagian luarnya. Bagaimanapun, keburukan yang besar, dan kerusakan agama dan kerusakan syiar, adalah menyombongkan nasab, dengan menyia-nyiakan hak-hak masyarakat dan memperbesar kezaliman mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia, telah melalaikanmu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu." Quran Surat Al-Takasur ayat 1-8. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Quran Surat Al-Takasur ayat 1. Karena mereka berbanyak-banyakan dengan keturunan dan nasab mereka. Firman-Nya, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surat Al-Takasur ayat 2. Salah satu aspek penafsirannya adalah mereka saling membangga-banggakan, sampai mereka menghitung orang mati, lalu mereka pergi ke kuburannya. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surat Al-Takasur ayat 2. Artinya, kamu telah menjadi terlalu banyak dan bangga, bahkan dengan reruntuhan, pemugaran, dan kematian jahiliyah. Sekali-kali tidak,
jangan melakukan itu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Quran Surat Al-Takasur ayat 4. Ini merupakan ancaman dan peringatan dari Allah kepada setiap orang yang menyombongkan nasabnya. Bagaimanapun, seorang muslim wajib bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan bersyukur kepada Allah ketika Allah telah memberinya rumah yang baik dan keluarga yang baik. Bukan berarti kita melupakan rumah yang memiliki keutamaan dan kehormatan, apalagi jika rumah tersebut memiliki kebaikan yang besar bagi Islam, dan besar kebaikannya bagi umat Islam, seperti keluarga-keluarga yang dikenal sebagai leluhur-leluhur terhormat, yang setelah Allah adalah bapak-bapak bagi anak yatim dan janda-janda, yang sebab bapak-bapak itu Allah memenuhi kebutuhan mereka, melegakan mereka dari kesusahan, dan berbuat baik kepada laki-laki dan perempuan yang beriman. Para leluhur, yang melaluinya pintu-pintu keburukan ditutup dan pintu-pintu rahmat dibukakan, mengupayakan rekonsiliasi antar manusia, mengentaskan kekurangan dan kemiskinan, serta memberikan syafaat yang baik dan berkah. Janganlah ia melupakan leluhur-leluhurnya yang mempunyai kejayaan dalam Islam dalam hal kepemimpinan dan kewalian, atau yang mempunyai kemuliaan dalam Islam dalam menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Semua orang tersebut dikenang karena kebaikannya, dan didoakan agar penerusnya mendapat berkah dari Allah. Karena terjaganya kebaikan ini di rumah yang baik ini, membawa manfaat yang besar.